Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Fatimah dengan NIM G701211033 dari kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengaruh suatu pengetahuan terhadap kepatuhan minum obat pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Jadi, perlu kita ketahui pertama, diabetes mellitus ini merupakan salah satu penyakit bisa dari genetik ataupun faktor lain, di mana penyakit ini ditandai dengan kenaikan kadar gula darah atau kadar glukosa darah yang telah diperiksa baik dari pemeriksaan postprandial, kemudian gula darah sewaktu ataupun gula darah puasa, serta biasa yang paling utama dari pemeriksaan hasil lab HbA1c-nya. Kemudian di sini yang kita mau bahas mengenai bagaimana pengaruh suatu pengetahuan pasien DM tipe 2 terhadap kepatuhannya dalam minum obat DM tipe 2. Selanjutnya mengenai pengetahuan sendiri merupakan salah satu bentuk sarana yang bisa disarankan untuk pasien penyandang diabetes mellitus tipe 2, yang mana kita ketahui sendiri bahwa pasien diabetes mellitus tipe 2 ini merupakan salah satu penyakit yang akan disandang seumur hidup. Jadi sarana yang bisa diberikan bagaimana cara penanganan supaya si pasien penderita diabetes mellitus tipe 2 ini mengetahui mengenai penyakitnya, kemudian bagaimana cara penanganannya, dan bagaimana pola ataupun gaya hidup yang bisa mereka lakukan selama masa hidupnya. Nah, kemudian korelasinya antara dengan kepatuhan minum obat itu adalah bisa dilihat dari tingkatan perilaku si pasiennya, di mana akan berkorelasi dengan cara gaya hidup mereka, kepatuhan untuk menjalankan diet, serta minum obat mereka yang dari mereka awalnya tidak mengetahui cara-cara atau spesifikasinya lebih detail menjadi lebih paham. Selanjutnya ada jurnal mengenai analisis pengetahuan terhadap pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan kepatuhan minum obat di Dusun Batu Bangka, Kabupaten Sumbawa di tahun 2020. Di mana di sini seperti judulnya saja, tujuannya adalah untuk mengetahui korelasi antara faktor pengetahuan dengan kepatuhan minum obat pasien DM tipe 2. Nah, di sini respondennya ada sekitar 30 orang, dari mana dari hasil penelitian dari uji C-score-nya itu menunjukkan ada nilai H0, di mana H0 ini menunjukkan ada pasien yang menolak bahwa pengetahuan ini bisa membantu untuk kepatuhan minum obat, dan ada juga di H1-nya itu menunjukkan bahwa pengetahuan dapat diterima sebagai bentuk untuk kepatuhan minum obat pasien. Nah, di sini menunjukkan bahwa artinya memang ada korelasi antara pengetahuan dengan kepatuhan minum obat ini, di mana diharapkan nanti untuk pasien-pasien dengan responden yang masih 5 tahun kurang dapat DM ataupun yang sudah bisa lebih patuh lagi untuk konsumsi obat. Selanjutnya di sini ada jurnal mengenai hubungan pengetahuan dengan sikap kepatuhan minum obat pada pasien DM dengan pasiennya adalah pasien geriatrik di Puskesmas Karawang. Nah, di sini ada sekitar 73 responden yang bersedia untuk mengisi kuesioner dengan menggunakan metode Morisky Medication Adherence Scale atau MMAS 8, di mana setelah itu akan diuji menggunakan C-square lagi yang menunjukkan di hasil analisis penelitinya ini ada sekitar 42,5 dari responden yang memiliki sikap yang cukup, kemudian ada sekitar 98,5 juga pasien yang memiliki kepatuhan yang baik dan cukup, serta ada sekitar 60,3% pasien yang memiliki kepatuhan atau sikapnya yang sedang. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwa pengetahuan ini bisa mempengaruhi sikap ataupun kepatuhan dari si pasien penderita DM tipe 2 untuk melakukan pengobatan. Selanjutnya ada jurnal dari Brunei Darussalam, di mana di sini menjelaskan juga mengenai pengetahuan terhadap kepatuhan minum obat dari pasien DM yang ada di Brunei Darussalam. Nah, di jurnal ini dijelaskan untuk kuesionernya diisi sekitar 118 dari responden yang bersedia, dan usia respondennya itu di sekitar 40 tahun ke atas. Nah, dari hasil kuesioner dengan metode cross-sectional yang digunakan, di sini menunjukkan bahwa untuk tingkat pengetahuannya itu sudah cukup baik dari responden-respondennya, namun untuk tingkat kepatuhannya itu cukup rendah. Nah, dari tingkat pengetahuan yang diberikan supaya responden ini mengetahui di sini bagaimana riwayat genetik, kemudian keluarga ataupun gaya hidup itu bisa mempengaruhi terjadinya DM. Namun ada beberapa dari responden yang karena rendahnya tingkat kepatuhannya dengan berbagai alasan yang ada. Jurnal-jurnal yang telah diulas di atas tadi, baik dari jurnal nasional maupun internasional, bisa dilihat bahwa ada korelasi antara pengetahuan dengan tingkat kepatuhan minum obat pada pasien
pasien DM tipe 2, di mana pengetahuannya menjadi bentuk sarana untuk memberitahukan kepada pasien atau menginformasikan kepada pasien dalam penanganan penyakit DM selama masa hidupnya. Dan kepatuhannya bisa dilihat ada yang memiliki respon yang baik, ada juga yang buruk, tergantung dari motivasi hidup juga dari si pasiennya, baik dari segi aktivitasnya mungkin terlalu sibuk sehingga kurang patuh, ataupun dari segi motivasi pasien yang ingin cepat sembuh. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.